Halo, yes, gue Dewi balik lagi dan kembali pengen ngebahas putar wewangian lokal lagi ya. Kali ini kembali wewangian yang waktu itu udah gue share di video sebelum gue yang gue bingung gue mau videoan yang mana. Kali ini gue pengen ngebahas tentang matre dulu, oke? Ini parfum matre atau matre. Kalau gue lebih nyamannya nyebutnya matre. Ada dua, matre for him and matre for her. Buat lo yang penasaran apa sih dan kenapa sih, ada apa sih yang gue tahu atau opini-opini gue tentang si matre yang satu ini, yang dua ini, dilanjut ya. Ini sebenarnya si matre ini sudah duduk cantik di koleksi gue cukup lama dan gue memang ini adalah PR produk, oke, gue dikirimin oleh pihak matrenya, thank you so much. Tapi kembali gue sampaikan bahwa gue tidak janji apapun, gue tidak menjanjikan untuk suatu review sebuah panggung or something karena gue bukan biduan gitu. Jadi ya gue cuman orang yang ngekepoin wewangian dan akan gue sampaikan apa adanya. When it's good, apa yang menurut gue kurang dan sebagainya itu akan tetap gue sampaikan. Oke, langsung aja. Jadi di sini ada dua parfum matre yang gue terima di akhir tahun 2021 around Desember bersamaan dengan launching Eau de Bonbon dari Alien Objects. Why? Karena perfumer dari Matre ini adalah perfumer yang sama dan juga owner dari Alien Objects, yaitu Lucky Heng. Nah, Lucky Heng bekerja sama dengan ownernya yaitu Kak Fanny Rose yang itu, yes, ini adalah celebrity scent. Cuman ini salah satu celebrity scent yang menurut gue menarik gitu karena dipertimbangkan dengan cukup matang, bukan sekedar luncurin brojolin parfum aja that's it, no, tapi bener-bener kayak di riset terus diulikin, dikepoin, dan menurut gue layak untuk kita obrolin. Ini waktu datang packagingnya rapi banget, bisa dicek di Instagramnya Matre Official. Dia masih, kalau nggak salah masih ada di highlight beberapa story gue waktu gue menerima si matre ini. Kembali gue nunduk-nunduk karena ada kerepean di bawah sini. Gue juga orangnya pikun ya kan. Jadi gue sambil mengingat-ingat lagi apa sih yang pengen gue bahas. Oh, waktu datang dia itu juga dalam tempat yang seperti ini, nih seperti ini, di dalam paper bag seperti ini, dan juga gue mendapat beberapa kertas yang bagus banget gitu ya. Maksudnya di sini nih bagus banget untuk lo sampein. Mungkin di sini lo bisa tulis pesan untuk orang yang tersayang atau orang yang lo pengen kirimin itu ya. Jadi di sini nih dia dikasih satu paket yang ada tulisan matre gini. I believe kayak harusnya sih semua dapat kayaknya deh. Yang gue terima tuh kayak gini. Nah, matre itu apa sih? Sebenarnya matre itu multitafsir aja. Punya arti yang berbeda-beda. Matre dalam bahasa Latin katanya, ini ada kok penjelasannya, dia kasih juga di sini. Ini seperti ini tampilannya. Ini penjelasan matrenya, oke. Dia kasih seperti ini, di masing-masing ada satu. Jadi gue karena punya dua kotak, jadi gue dapat dua yang kayak gini. Jadi matre itu adalah we build matre with the belief that every little things matters gitu. Jadi kita percaya bahwa bahkan hal-hal kecil sesepele itu pun ngaruh gitu, ngefek, penting gitu kan. Dalam bahasa Latin, matre artinya mom atau mother gitu, yang merupakan simbol dari kehidupan dan juga awal dari kehidupan gitu. Kita kan lahir dari rahim seorang ibu gitu loh. And then selain itu juga, yes, dengan cara gue menyebutkan matre gitu kan, yes, it's about matre gitu. Seseorang yang materialistis gitu. And then selain itu juga ada filosofi di mana bahwa kita menghargai semua hal, berbagai hal. Intinya di sini, but above all we want you to believe that, kami mau kalian percaya bahwa
you matter, bahwa lu tuh penting gitu loh, nggak cuman sekedar hidup that's it, tapi ya lu penting gitu. Yes, ini menarik banget buat gue. Oke, konsepnya nggak berlebihan dan I believe udah well thought. Nggak tahu sih why mother as matre is mother, atau ya buat funnya matre gitu loh. Jadi kayak lu kalau matre ya harus pakai parfum matre gitu. I don't know, itu cuman korelasi gue aja. Dan di isi kertas-kertas ini tuh ada kayak mate, heritage matter gitu. Jadi kebudayaan itu penting gitu. Heritage apa ya? Kebudayaan kali ya. I don't know, bahasa Inggris gue juga nggak bagus-bagus amat gitu. Family matters, nih gambar anak-anak seperti ini gitu. Family matters, and then home matters. Rumah itu penting gitu. Terus courage itu matters, courage matters kayak gini. And then effort matters, effort, ya gitulah effort. Pokoknya effort itu penting gitu. And then love matters. Entah kenapa yang love bentuknya mulut bergula-gula, mulut manis matter gitu. Oke. And then fun matters. Yes, kayak kita perlu lah untuk having fun. And then the last one, determination matters. Kayak gini. Atau tekad itu penting. Tekad dan kayak tujuan gitu loh. Pokoknya gitu deh gitu. Jadi menurut gue menarik gitu. I don't know why kayak kurang rame ya. Padahal seru loh ini konsepnya. Terus ini menurut gue salah satu celebrity scent yang lokal, yang quality wise cakep. Gue nggak tahu kenapa, apa yang menginspirasi seorang Feni Rose. Yang gue tahu dulu tuh dia kan banyak muncul untuk ngebahas apartemen gitu ya, apartemen, terus hunian-hunian, and then ya biasalah acara-acara rumpi gitu. Tiba-tiba dia ngeluarin parfum. That's interesting buat gue, kayak wah ternyata ya somehow Kak Feni ini agak out of my radar gitu loh, kayak wah kok tiba-tiba dia ngeluarin parfum dan kerjasamanya sama Lucky Heng yang karya-karyanya itu sesuatu buat gue. Oke, bisa dibeli di mana? Lo bisa cek Instagram SNS atau social networknya mereka. Itu di situ dia kasih linknya, di bio-nya ada lah gitu ya. Di situ ada Tokopedia, ada Shopee, lo bisa WhatsApp juga, bisa email juga, and kalau nggak salah ada TikToknya juga, I believe gitu. Jadi lo bisa cek-cek di sana. Tapi kayak kalau selain itu gue nggak tahu lagi. Lo bisa cek aja, lo bisa DM juga. And then harga satuannya, jadi satuan dari si matre ini dibanderol dengan harga Rp399.000, eau de parfum 100 ml. Yes, ini termasuk harga yang nice catch buat gue untuk harga segitu dengan wangi seperti ini. Nah, yang nanti bakalan gue bahas. Bisa beli satuan yang masing-masing di Rp399.000, atau lo bisa beli bundle. Jadi beli dua-duanya for him and for her itu di Rp725.000. Tapi lo cek-cek aja, kadang suka ada promo-promo, bisa cek di Instagramnya atau dimanapun. Ntar kadang dia suka ada promo-promo gitu. Jadi silahkan dikepoin sendiri aja. Oke, kita mulai dari yang mana ya? Gue galau. Gue mulai dari yang waktu awal, impresi awal gue sangat-sangat ngena itu adalah yang for him. Oke, bedanya apa sih? Yang for him itu ininya silver, detailnya biru dan silver. Sementara yang for her, matre for her itu kayak detailnya tuh biru dan kayak rose gold atau gold, rustic gold ya gitu deh. Jadi nih kayak gini, dia warnanya lebih gold gitu. Oke, dua-duanya eau de parfum. Bagian belakangnya seperti ini. Belakangnya tuh ada ada notes ya, dia tulis. Kemasannya ya very simple. Bedanya juga di belakangnya, jatuh. Untung meja gue udah gedean lately. Jadi dia tuh detailnya cukup menarik ya. Jadi ini bagian atasnya seperti ini. Ini bagian atas samping-sampingnya itu doff, sementara depan belakangnya itu glossy. Sih, ini depan belakangnya tuh glossy.
kan. Detailnya walaupun kayak terlihat simple tapi cukup dipikirkan gitu. Bahkan di bawahnya udah ada ingredientsnya made in Indonesia, ya, dan flammable bla bla blanya tuh udah detail gitu. Jadi buat gue bukan yang kayak heboh gimana, cuman menurut gue ini nih udah kayak parfum designer brand luar gitu nih. Dalamnya juga udah ada kayak dalam hard cardboardnya gitu loh, bukan cuman yang melainnya doang, tapi cukup keras. That's why dia cukup sturdy untuk dikirim keluar kota pun. Menurut gue dengan kemasan begini dan di bubble wrap tuh udah aman banget sih gitu. Kita mulai dari yang For Him dulu ya. Yang For Him, notesnya almond, amber, sweet, patchouli, tonka, vanilla, and sandalwood. Dari notesnya udah bisa diraba bahwa arahnya ini sweet, ada sweetness ya. Cuman sweetnessnya itu bener-bener lembut gitu, moderate, nggak heavy, nggak tebel. Bahkan cenderung kayak nuansa wanginya dua-duanya, bahkan yang cewek cowok ini berkesan kayak something yang sedikit fluffy gitu. Jadi nggak yang terlalu tebel, walaupun yang cowoknya ini berkesan manis. Jadi buat lo cowok-cowok atau cewek-cewek sekalipun yang nggak suka wangi-wangian yang ada kesan manisnya, ini kayaknya bukan buat lo deh. Agak perlu lo pertimbangkan, mungkin lo boleh cari di can-nya dulu. Kayaknya dia belum ngeluarin discovery setnya atau vial-vialnya, so lo bisa cari di can di aneka rupa e-commerce gitu ya, untuk lo coba dulu. Tapi buat gue ini manisnya unik, Bo. Jadi awalnya tuh gue agak kaget karena ini bener-bener beda banget dengan nuansa wangi-wangian yang gue udah cium keluaran dari perfumernya si Lucky Hang gitu ya. Yang biasa dia keluarin, gue udah biasa dengan nuansa-nuansa yang dia keluarin. Begitu keluar matre, ini kayak different story. Ini jauh lebih, if I may say, lebih mass pleasing gitu. Jadi nggak specified kayak lu harus suka banget wangi yang unik gimana gitu, nggak niche gitu ya, nggak terlalu niche, lebih user friendly, lebih aman wanginya, dan kayak ya easy to wear intinya gitu. Walaupun masih ada keunikannya, that's interesting one. Jadi kayak wanginya tuh nggak pasaran menurut gue. Jadi walaupun manis-manis itu udah sering banget muncul di parfum-parfum cowok, banyak deh yang stronger with you intensely, pokoknya yang womo, yang noir, apa ya, banyak deh yang tongka-tongka and vanilla gitu, udah sangat banyak. Tapi gue merasa ini cukup ada keunikan, dan apalagi untuk dibandingkan dengan parfum-parfum yang ada di pasar lokal alias brand-brand lokal. Blendingannya juga cukup smooth, walaupun awalnya tuh gue ngerasa kok ini ada sesuatu yang scratchy ya, kok bukan kayak ada notes yang agak apa ya, agak sharp, agak tajam. Ternyata lama-lama gue cium-cium, oh this is the almond. Jadi almond itu memang kadang membuat nuansa wangi nutty tapi sedikit tajam. Waktu awal gue sangka ini vetivernya kok kayak berkesan aneh ya. Gue pikir dia ada vetivernya, ternyata tidak. Dia di sini lebih ke sandalwood yang lebih creamy, you know. Yang pastinya almondnya ini membuat nuansa wangi yang tidak membosankan. Jadi biasa dengan, kalau buat lo yang biasa dengan note ambery, sandalwood, tonka, vanilla, itu kayak kita somehow, oh kayaknya arah-arahnya nanti akan mengemphasize nuansa-nuansa sandalwood yang creamy ketemu dengan sesuatu yang warm. Tapi di sini almond pastinya memberikan sentuhan yang berbeda. Nati atau kacang-kacangannya yang sedikit lebih sharp, yang sedikit lebih apa ya, kayak bukan sekedar mellow gitu loh, tapi ada sesuatu yang berkesan slightly menyegarkan, walaupun ini bukan wangi yang apa ya, overall bisa gue bilang fresh gitu. No, ini bukan wangi yang fresh, tapi masih bisa lo pakai
Untuk seharian, asalkan lu jangan yang kayak kerjanya di proyek yang outdoor dan lu overdose atau overspray. Itu kayaknya cukup apa ya, kayak gue sendiri belum pernah nyoba kayak gitu. I believe it's gonna be cloying. Jadi kayak bikin nyemek gitu loh, duplikat jadi kesannya. Tapi ini pastinya cakep banget untuk lo pakai di malam hari yang lebih apa ya, lebih dingin, terus habis itu ber AC. Ini cakep banget gitu. Terus di sini di catatan gue sweet and sexy, tapi nggak overdose kemanisannya. Jadi kemanisannya itu sangat-sangat berada di borderline, nggak sampai ke yang berasa gourmand, yang thick, yang kayak edible yang bisa kita makan loh. Lebih indah untuk malam atau udara dingin. Terus blendingnya hampir ganggu, tapi karena ada apa ya, kayak ditutup dengan aroma-aroma yang membuat ini lebih creamy, lebih sweet, kayak apa ya, teksturnya tuh nggak yang terlalu transparan wanginya. Jadi menurut gue masih bisa diterima lah, nggak ganggu gitu. Bahkan gue sempat merasa ini kok kayaknya fiksatifnya agak ganggu. Oh enggak, not really gitu. Karena dibantu dengan ada aroma sharp atau tajam dari si almond. Gue tuh udah nunjukin botolnya belum sih? Gue dari tadi cuap-cuap mulu. Oke, kita gara-gara ini ya pengennya gercep gitu. Ini dia nih, For Him. Seperti ini tampilannya matre For Him. Cairannya warnanya lebih kuning dibandingin yang yang gue punya For Her. Terus selangnya panjangnya pas buat gue nih, yang kayak gini nih selangnya panjangnya pas tuh. Jadi pas di pojokan, mana sih kelihatan nggak sih? Jadi pas mojok sini buat gue oke. Botolnya juga tebel banget, botolnya agak mengingatkan gue apa-apa adalah nanti gue share di sini. And then tutupnya tidak magnetik, tapi masuk dengan rapat. Ini yang punya gue, yang matre For Him, slightly udah ada sedimennya, walaupun ini baru di akhir tahun ya gue terima, tapi dia udah ada kayak sedimen atau floater atau bisa dibilang, kalau ada yang bilang impurity, it's gonna, ya mungkin gitulah, pokoknya dia ada sedimennya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Hopefully nanti bisa gue zoom untuk gue liatin. Yang kayak gini biasanya nih sandalwood. Sandalwood itu suka membuat parfum jadi ada sedimennya somehow. Waktu itu gue juga pernah dapet yang dari Zara yang wanginya sandalwood yang mendup by Rido I believe gitu. Itu juga dia sedimennya lebih parah. Kalau ini sedimennya masih yang ngambang-ngambang gitu deh, masih ngambang-ngambang tipis gitu. Sementara kalau yang untuk di cewek, gue tidak melihat adanya sedimen sedikit pun, gue tidak melihat adanya impurity atau floater biasa gue bilangnya. Oke, floater itu ntar lama-lama gue trademark juga tuh kata-kata. Oke. Karena floater biasanya dipakai untuk yang di mata tuh, yang ada kalau kita nengok-nengok tuh ada yang kayak ngambang-ngambang, yang agak kayak keabuan di mata, itu dibilangnya floater. Maka gue korelasikanlah dengan cairan parfum yang kira-kira dia ada yang ngambang-ngambangnya gitu di cairannya. Terus apalagi staying powernya untuk yang cowok ini cukup long lasting. Di kulit gue moderate to long lasting, tergantung hari yang seperti apa yang gue pakai. Apakah gue cukup berkeringat? Pada saat gue cukup berkeringat justru dia gampang hilang, tapi pada saat gue pakai di cuaca dingin dia lebih panjang staying powernya, enggak yang bombastis banget. Dan ini dua-duanya dari matre ini bukan wangi yang mabul-mabul, bukan wangi yang nyentor-nyentor, jadi projectionnya juga bukan yang tebal dan berisik gitu ya, tapi orang sekeliling gue notice kalau gue wangi. Jadi awannya itu bukan cumulonimbus tapi awan cirrus, apa sih gue? Jadi awan yang tipis-tipis gitu tapi masih kecium. Itu berapa lamanya tadi udah gue mention, cuman turunnya sih
Ya karena emang dari awal dia bukan yang langsung intens, jadi nggak terlalu turun banget. Dua-duanya mau yang for him or for her itu dua-duanya tipe yang soft linger. Jadi kalau lo ke pasar, ke toko parfum apa yang suka, Mbak aku mau parfum yang wanginya soft-soft gitu, yang soft itu dalam arti bukannya tipis terus ngilang gitu ya, tapi tipis tapi eksis. Lo nggak mau yang terlalu berasa intens. Sementara kalau gue tuh tipe overspray sekarang. Nah ini cocok buat lo. Lucu sih wanginya, kombinasi almondnya tuh dengan notes-notes yang lainnya itu membuat wangi ini cukup unik gitu. The next one adalah Matre for Her yang kombinasinya tadi kotaknya seperti ini gitu. Sementara botolnya sama. Nih yang for her tuh seperti ini botol. Cuman dia ada tulisannya di bawah sini for her gitu. Kelihatan nggak sih? Nih kayak gini, botolnya sama persis. Nih cairannya seperti ini bedanya. Yang tangan gue yang ini for her, yang ini for him. See, kendalanya kalau di gue yang for her ini adalah ininya suka copot nih. Ininya apa? Rempingan lehernya. Ini kadang gue buka tuh kadang copot, kadang enggak. Kayak tadi kan nggak copot, tapi pernah gue agak kaget kok ini kepalanya beda, ternyata dia copot gitu. Mungkin ya it's about the bottle yang ya gitu deh, agak sulit memang urusan botol di Indonesia ya. Kalau di dalamnya sendiri, di jusnya sendiri yang punya gue yang for her tidak ada masalah. Di sepenglihatan gue tidak ada masalah, cuman buat gue please para pengkreasi di industri parfum lokal untuk quality control terkait botol, karena di dalam botol tuh suka ada debu-debu yang akhirnya masuk, yang akhirnya pada saat kita lihat gitu, apalagi ini transparan, bisa kelihatan ada apa di dalam sana. Notesnya gue bacain nggak ya? Bacain aja lah, cuman dikit. Notesnya peony, lychee, rose, pink pepper, musk, heliotrope, and cotton flower. Ada note walaupun kayak almost boring, sama kayak borderline boring gitu, membosankan notes ya, kayak yang cowok juga demikian. Tapi di sini ada nada-nada baru yang membuat nuansa ini berbeza. Awalnya gue juga, kok pink petal floral lagi sih? Gue kayaknya bosen banget sih, kayak fruity floral yang ke arah fruitynya yang ya lychee, sweet, yang watery gitu ya, yang bikin manis-manis yang berair ditambah dengan pink petal floral, peony, rose gitu. Tapi setelah gue awal-awal tuh yang kayak skeptis gitu ya, gue agak underestimate dengan for her ini, wah ntar kayak aroma-aroma parfum yang pada umumnya yang bisa lo dapetin yang generic lah, yang bisa didapetin di Indomaret, di mini market or everywhere gitu. Ternyata ini quite unique karena kayak dikombinasikan dua parfum menjadi satu menurut gue. Jadi bukan hanya pink petal floral yang di-emphasize, jadi kayak bukan cuman bouquet bunga warna pink gitu, parfum-parfum yang biasa dibikin nuansa pink yang fruity dan floral yang pinky, tapi juga di sini dia ada nada heliotrope dan cotton flower. Mulut gue kepleset mulu. Yes, cotton flower di sini gue sendiri nggak pernah mencium gitu ya, bunga kapas tuh wanginya kayak apa. Tapi somehow di sini gue merasa kalau aromanya tuh nggak cuman sekedar airy, tapi juga kayak fluffy. Jadi kayak gue suka banget tuh dulu ada yang Miniso punya parfum yang earth something gitu ya. Ada nuansa yang kayak slightly mirip ke arah sini gitu, yang ada cotton flowernya. Nah itu tuh kayak ditambah lagi dengan kompleksitas aroma pink petal floral atau pink petal bouquet gitu ya. Jadi buat gue, wow, seru. Ini 100 ml loh dengan harga 399.000 dan kemasannya bagus, botolnya tebel, brand lokal. Buat gue menarik. Dia bisa mentwist nuansa pink petal floral menjadi sesuatu yang unik, interesting. Jadi bahkan buat gue kayak brand-brand designer aja kayak udah somehow merepetasi, pengulangan
wangi-wangi yang serupa. Untuk pink petal floral ya, yang base-nya pink petal yang spring scent gitu, kayak gitulah, mirip-mirip. Entah dia nanti leci ya diganti rhubarb, entah ya kalau rhubarb ntar arahnya ke delina, ntar kalau lecinya diganti dengan berry, itu kurang lebih mirip-mirip. Nah ini gue menemukan keunikan arah spring scent yang berbeda gitu. Yang ini lebih fluffy gitu loh, nuansanya gimana ya, bukan cuman airy, bukan cuman ya yang seger, pink petal seger gitu, tapi di sini gue mendapatkan kayak ada sentuhan sesuatu yang lebih slightly lebih musky, sedikit sensual, sedikit aja gitu. Jadi ini menarik banget buat gue ternyata, dan heliotrope di sini pastinya memberi nuansa yang lebih clean di hidung gue, lebih bersih gitu. Jadi dua notes ini menurut gue perannya cukup penting untuk ada di sini. Jadi membuat nuansanya tuh lebih clean. Secara sorry banget, gue memang penggila heliotrope yang berkesannya tuh di gue ada kesan sedaktifnya sebenarnya, walaupun clean. Jadi clean tapi agak berkesan sedaktif. Gue suka banget kalau aroma-aroma clean ditambahkan dengan, maksudnya clean scent kayak aroma linen gitu-gitu, ternyata ada heliotrope-nya. Orang cenderung pakai neroli, pakai yang kayak slightly ada jasmine-nya, terus atau lily of the valley. Kalau gue kalau ada heliotrope-nya tuh kayak yummy gitu. Gue yang awalnya meng-underestimate langsung ternyata gue suka gitu. Nah ini walaupun di marketingnya for him and for her, buat gue nggak ngaruh sih, kayak cuman it's just a marketing strategi aja. Strategi kalau emang lo suka nuansa yang lebih slightly lebih ke woody, yang manis woody, sementara kalau yang ini lebih ke floral gitu. Tapi kalau lu cowok atau cewek yang manapun itu kayak gue suka dua-duanya, gue pakai dua-duanya, bahkan gue komboin dua-duanya. Ini jadi base yang buat cowok, sementara ini ya maksudnya ini gue layer pertama yang gue semprotin, yang buat cewek gue semprotin kedua, dan it smells amazing. Untuk yang for her, staying powernya di gue kurang lebih mirip yang sama yang for him. Ya kurang lebih mirip, cuman mungkin karena yang cowok lebih warm, nuansanya lebih berasa kayak gue bisa merasakan di kulit gue tuh lebih lama sedikit gitu. Sementara kalau yang cewek ini karena floral, kayak gue mendapatkan itu lebih banyak di depan. 1-2 jam pertama tuh lebih berisik lah, lebih kecium gitu. Walaupun ini tetap soft linger juga sih jatuhnya. I think that's all about Matre. Nothing failed about this. Cuman ininya aja sih yang tadi gue bilang, ininya tuh bisa copot begini. Jadi mungkin about the bottle yang perlu diiniin lagi kalau memang dikreasikan lebih lanjut pakai botol ini. Sama masalah impurity yang buat sebagian orang agak mengganggu, apalagi kalau semakin lama disimpan. Kalau gue karena gue nyimpen parfum ya kan, walaupun ini gue pakein, tapi tetap aja gue menyimpannya. Nah itu sedimennya cukup gengges ya Bo gitu. Gue cukup happy kehadiran celebrity scent yang seperti ini, bukan cuman ala-ala, bukan cuman nempel nama doang karena naik daun or something, tapi bener-bener dipikirin, diniatin, dan kelihatan banget gue cukup excited dengan keluaran ini, menyusul dengan keluaran artis yang sebelumnya. Udah ada Usi Pratama. Buat lo yang udah nyobain Matre, please let me know what do you think about Matre yang manapun ini di kolom komen. Buat lo yang belum, well mungkin bisa dicoba-coba. Itu dia pendapat gue. Kalau ada yang kurang-kurang, ada yang gimana-gimana, mohon maaf aja ya gitu. I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye. Helikopter, helikopter.